Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan asam klorida dengan reaktan hidrogen dan klorin. Perkenalkan, nama saya Fantri Belolo, NIM 2220424048. Nah, yang akan saya jelaskan dalam PowerPoint ini yaitu yang pertama adalah sejarah asam klorida, yang kedua industri asam klorida, ketiga sifat-sifat asam klorida, keempat kegunaannya, dan yang terakhir adalah proses pembuatan asam klorida. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah HCl. Nah, hidrogen klorida ditemukan pada abad ke-15 oleh Basilius Valentinius. Produksi asam klorida secara komersial dimulai di Inggris pada waktu dikeluarkan undang-undang yang melarang pembuangan hidrogen klorida secara tidak semena-mena ke atmosfer. Joseph Priestley dari Leeds berhasil menghasilkan hidrogen klorida murni pada tahun 1772, dan pada tahun 1818, Humphrey Davy dari Penzance, Inggris, membuktikan bahwa komposisi kimia zat tersebut terdiri dari hidrogen dan klorin. Selanjutnya, yaitu HCl di dunia industri. Nah, HCl ini digunakan pada berbagai macam industri karena kegunaannya dan sangat-sangat bagus untuk di dunia industri. Nah, kebanyakan HCl sendiri dimanfaatkan pada industri logam sebanyak 47%, industri kimia 33%, industri makanan sebesar 7%, kemudian sumur minyak 6%, dan lain-lainnya sebesar 6%. Nah, HCl sendiri ini karena sifat kimianya yang bisa membersihkan karat misalnya, maka banyak digunakan di industri sumur minyak, kemudian juga di industri logam di industri logam karena sifatnya ini yang bisa untuk membersihkan kerak, maka juga digunakan di dalam industri baja misalnya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada sifat HCl. Nah, dari 7 asam mineral kuat, HCl adalah yang paling sulit mengalami reaksi redoks. Kemudian, asam klorida ini juga paling aman dibanding yang lainnya. Bukan berarti asam klorida ini tidak bersifat merusak kulit ataupun korosif, tetapi dia ini paling mudah ditangani karena sifatnya ion klorida yang tidak reaktif dan tidak beracun. Sehingga dibanding asam kuat lainnya, asam klorida ini paling aman. Kemudian, sifat fisika asam klorida memiliki titik didih yang konstan pada 20,2% HCl dan pada suhu 227 derajat Fahrenheit. Kemudian juga asam klorida memiliki 4 titik eutektik kristalisasi konstan, yaitu kristal HCl-H2O 68% HCl, HCl2H2O, HCl3H2O, 6H2O, dan 0% HCl. Nah, kemudian ada kegunaan dari HCl itu. HCl itu dia bisa mengontrol pH dan penetralisir. Kontrol pH dan penetralisir asam klorida digunakan untuk mengatur pH suatu larutan. Banyak dipakai di industri pada proses pemurnian, baik juga dalam industri makanan, farmasi, maupun air minum. Asam klorida juga bisa digunakan dalam pengendalian pH pada proses pemurnian air PDAM. Kemudian, pada industri vinil klorida juga digunakan banyak konsumsi asam klorida untuk proses pembuatan vinil klorida untuk membuat pipa atau bahan yang terbuat dari PVC dan MDI TDI untuk poliuretan sebagai campuran organik. Kemudian HCl juga sebagai pembersih, di mana ini HCl sebagai bisa digunakan untuk membersihkan kerak-kerak misal yang ada di lantai maupun di industri-industri. Ada juga misal kegunaan asam klorida lainnya yaitu bisa digunakan untuk pelapisan atau pengawetan permukaan metal atau logam, untuk memindahkan besi oksida atau mengelupaskan karat dari besi atau baja sebelum pengolahan. Nah,
Baik, saya akan menjelaskan tentang proses industri pembuatan HCl dengan menggunakan metode combustion. Nah, ini adalah flowsheet-nya secara ringkas. Nah, proses ini menggunakan bahan baku gas hidrogen dan gas klorida. Nah, pertama-tama, gas hidrogen akan dipompa dengan blower akan melalui heater. Heater yaitu pemanasan. Heater 01 dan juga gas klorida juga dengan yang sama. Dipompa, umpan melalui blower, kemudian melalui heater. Nah, dimasukkan ke dalam reaktor. Nah, dalam reaktor ini terjadi proses pemurnian hidrogen klorida sebesar 90% dalam bentuk gas. Nah, ini melalui heater gunanya untuk pemanasan sehingga terjadi pada suhu 149 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Nah, reaktor 01 juga ini ditutupi oleh jaket pendingin karena reaksi yang terjadi yaitu reaksi eksotermik, yaitu mengeluarkan panas. Kemudian, setelah terbentuk hidrogen klorida, kemudian melalui cooler 01. Nah, di sini terjadi proses pendinginan. Kemudian melalui blower, kemudian diumpan ke absorben 01. Nah, gunanya cooler pendingin yaitu menurunkan temperatur dari 149 derajat Celcius menuju absorber karena di absorber ini ada diturunkan hingga suhu 40 derajat Celcius. Nah, di sini diumpan melalui pompa 03 air solvent yang dipanaskan melalui atas sehingga terjadi proses pemurnian hidrogen klorida. Nah, di sini hidrogen klorida yang terbentuk cair. Nah, di bawah sini akan melalui pompa 01 dipompa ke tangki 01. Nah, di sini disimpan proses pemisahan hidrogen klorida dalam bentuk cair. Kemudian ada pula yang masih dalam bentuk gas. Ini kemudian dialirkan melalui blower 04. Nah, jadi tadi di sini prosesnya ini dia ini dipisahkan. Jadi ada hidrogen klorida yang cair dan gas. Nah, di sini kan diumpankan air solvent. Nah, di sini dia melarutkan asam klorida. Nah, sehingga disimpan di tangki 01. Sedangkan gas yang sisa hidrogen klorida kemudian masih dipompa lagi atau diumpan kembali ke tangki TT01. Nah, ini tails tank. Nah, di sini masih proses yang sama, diumpankan air solvent yang dipanaskan terlebih dahulu sehingga terpisah hidrogen klorida cair yang sudah dilarutkan yang akan dipompa ke tangki 02 sama penyimpanannya di suhu 40 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Nah, di sini ada vent. Nah, ini tentunya vent di sini. Nah, di sini ada gas sisa buangan yang sudah tidak bisa lagi atau tidak mampu untuk disimpan atau memang sudah tidak bisa jadi tidak bisa jadi produk HCl itu tersendiri. Jadi itu saja sekian dari proses singkat dari gas hidrogen tadi, hidrogen dan klorida masuk di reaktor, kemudian didinginkan, kemudian di sini dipisahkan menjadi hidrogen klorida cair. Nah, kemudian di sini masih dimurnikan lagi dengan air solvent yang sama. Nah, jadi hidrogen klorida. Dan jadi di sini ada dua kali proses ya, dua kali proses pemisahan. Nah, yang proses keduanya ini hanya untuk memurnikan yang sisa saja. Jadi di sini sudah banyak terpisah. Nah, di sini yang sisanya itu dipisahkan lagi di sini. Oke, sekian dari presentasi mengenai proses pembuatan hidrogen klorida menggunakan bahan baku
gas klorin dan gas hidrogen. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada yang salah, dan sebelumnya juga ingin klarifikasi kalau memang di industri tempat saya bekerja ini tidak mendukung tidak berbeda dengan proses industri kimia, jadi saya mengambil hidrogen dan klorida sebagai judul saya. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada yang salah, ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.